Kemudian kita tidak ketemu lagi karena COVID, betul Mas? Lalu habislah COVID, sekarang baru ketemu lagi. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pada saat pertama kali saya di sini dulu, saya menyampaikan satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya ingat saya jelaskan itu bukan sebagai atau sebagai al-karom, karena saya sampaikan pada saat itu bagaimana saya mengejawatakan pemahaman terhadap ayat itu, di mana apabila kita bersyukur maka kita akan bertambah nikmat, dan apabila kufur maka azab Allah sesungguhnya sangat pedih. Nah Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan itu saya juga tidak akan menyampaikan dalil-dalil dan hadis, tetapi saya hanya ingin menyampaikan pemahaman saya pribadi. Tentu akan berbeda dengan pemahaman Bapak dan Ibu, karena kita masing-masing punya pemahaman masing-masing sesuai dengan keimanan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal iman itu ada rukunnya, ada rukun iman, mulai dari percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan percaya kepada qadar dan qadar. Itu kita semua tahu itu bahwa ada 6, dan kita meyakininya juga masing-masing. Ada yang percaya seperti itu, merasa bahwa sayalah lebih beriman daripada yang lainnya. Nah ini saya alami juga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan juga mungkin bagaimana kita menghayati selalu surat yang kita baca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau kita baca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu adalah suatu pengakuan dari diri kita masing-masing, bahwa yang kita baca ini, bahwa yang kita sebutkan ini, bahwa yang kita lakukan ini atas nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lagi satu pengakuan bahwa dialah yang menguasai seluruh isi alam. Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya berdasarkan kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Malik Yaumiddin. Nah ini lagi yang kita harus yakini sesuai dengan rukun iman, bahwa ada hari kemudian. Nah dialah yang menguasai hari kemudian. Kemudian baru kita lagi memberikan statement bahwa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada apa-apanya. Nah ini pernah, nanti saya ceritakan sedikit, saya alami surat dan ayat-ayat ini. Baru kalau kita sudah mengatakan ya Allah hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan, itu Tuhan juga menjawab, apa yang kau minta? Ya katanya ihdinas siratal mustaqim. Aku minta jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar. Nah ini harus ditanamkan dalam diri kita. Kita harus yakini itu. Oleh sebab itu, begitu kita berangkat dari rumah, keluar dari pintu, langkahkan ke kanan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah itu yakini saja bahwa kita akan menjalani ini, menjalani perjalanan kita, karir kita, hidup kita, dan sebagainya
karena Allah. Jadi tidak ada keraguan-keraguan bagi kita. Nah kemudian kita sudah meminta jalan yang lurus, jalan yang benar. Lalu jalan yang mana sesungguhnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, orang-orang yang telah mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kekayaan, kepintaran dan sebagainya. Nah ini harus kita yakini bahwa kita juga harus punya itu. Baru siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bukan jalannya orang sesat dan orang yang engkau laknat, kira-kira begitu. Nah kalau kita yakini ini, yang kita baca hampir paling minimal 17 kali satu hari satu malam, itu insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya. Namun demikian, tidaklah semudah itu juga dia berhasil. Yakin itu bagaimana yakin di dalam diri kita? Saya bercerita sedikit. Saya tuh jadi TNI, jadi tentara itu tahun 1971. Itu mengalami segala macam bentuk perubahan-perubahan di dalam jabatan, dalam satuan, di dalam kehidupan, di dalam TNI itu sendiri. Ada kalanya menghadapi situasi yang sulit, ada kalanya menghadapi situasi yang enak. Ada kalanya operasi militer, ada kalanya operasi di Kalimantan, di Timur Timur, di luar negeri juga, di Kamboja misalnya, di Filipina. Itu juga itu menghadapi situasi-situasi yang sulit, tapi juga akan mendapatkan kemudahan apabila kita yakin. Nah Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal ini yang ingin saya sampaikan sekedar pengalaman. Misalnya kita minta segala sesuatu yang tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita duduk sholat bersamaan, pada saat berkata begitu, kalau misalnya kebetulan di sebelah kita itu ada orang yang kita inginkan seperti jabatannya, kalau saya dulu siratal ladzina an'amta 'alaihim seperti yang di sebelah saya ini, kira-kira seperti yang di sebelah saya ini ya, atau seperti yang itu ya Allah. Mungkin Bapak Ibu tidak percaya karena saya sudah bercerita dan sudah saya alami. Dulu saya keyakinan itu ya Bapak Ibu secara psikologis dia akan berdampingan dengan subconscious mind, dengan alam bawah sadar kita. Kalau Bapak Ibu membaca buku alam bawah sadar, maka dikatakan di situ bahwa apapun yang Bapak inginkan, Bapak capai, Bapak ingin capai, simpan saja itu dalam pikiran, nanti dia akan berada di dalam subconscious mind kita. Dan itu dia akan menjalankannya sendiri. Mau kaya, mau berhasil, mau tidak, mau apa, ada di situ. Nah ini contoh saja, saya dulu ya waktu masih taruna akabri itu, saya pikir kalau hidup di Magelang ini kok enak begitu ya. Situasinya itu damai, masih waktu itu masih apa ya, masih nyaman gitu ya, udaranya masih segar, makanan masih murah, ketimbang dibandingkan dengan di Sumatera tempat saya. Saya hanya terbayang dan terpikir pada saat itu, melihat ada hati, ada apa gitu. Itu tidak terasa, itu tersimpan di dalam bawah sadar. Bapak Ibu sekalian, Bapak percaya dan tidak, begitu saya mendapat surat lulusan dari Akabri, ya saya sampaikan saja, mohon maaf, bukan menyombongkan diri ya, saya lulus itu nomor 3. Jadi kami yang lulus dari nomor 1 sampai nomor 30 itu semua didinaskan di Akabri itu sebagai pelatih.
melatih taruna lagi. Kalau menurut tulisannya dikontrak 2 tahun, tapi saya mendapat 1,5 tahun. Jadi saya pun tidak tahu. Orang-orang kan sudah tahu saya dinas di Kodam mana. Saya tidak tahu. Begitu saya buka, ya Allah, kalau memang mana yang milik saya, memang itulah dia yang kau tentukan. Saya buka pelatih Akabri, umum darat kebetulan. Wah, saya ada merasa syukur, ada merasa tidak. Saya inginnya juga dinas di Kodam, tetapi saya pikir, oh ini juga mungkin yang akan saya alami, dan saya syukuri. Alhamdulillah 1,5 tahun saya jalani dengan baik, dan semua orang ingin dinas di Kodam Jaya. Nah, Bapak Ibu percaya atau tidak, saya itu kalau pulang cuti ke Palembang itu naik bis dari Lapangan Banteng menuju ke Merak, itu lewat di Jatake, di Tangerang. Ada satu batalion yang pada saat itu masih kumuh sekali. Dindingnya dari gedek dan alamnya itu tanah merah. Saya hanya membatin, Allah kejeleknya batalion ini. Bagaimana kalau saya dinas di batalion ini, seperti apa itu? Itu jauh sebelum saya masih bercuti taruna itu lewat ke situ. Tapi ternyata Bapak Ibu, Kodam Jaya ini adalah kodam yang diidam-idamkan oleh orang-orang itu. Kalau saya berpikir saya tempatkan di mana saja akan saya syukur. Itu saya sedang melatih di Sindang Sikucing. Itu melatih pendaratan. Itu saya dipanggil, dan anak kami segera kembali ke home base. Saya pikir ada apa kok panggil orang lain, kok nggak ada, saya sendiri. Saya nggak ada penonton kopi, dikatakan kamu kok pindah dari mana, Mak? Oh, kamu pasti kamu ada ini apa itu, koneksi dan sebagainya. Saya kemana dan siapa koneksinya, nggak ada. Itu saya mendapat, saya buka surat keputusannya pindah ke Kodam Jaya. Padahal sebelumnya itu saya sudah tes untuk Kopassus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Kodam Jaya itu saya cuma disuruh kamu ada Pangdam, habis Pangdamnya merintahkan kamu ada komandan brigade. Komandan brigadenya itu sudah kamu di batalion sini saja. Batalion itu sedang namanya waktu itu apa itu jaga VIP, jadi menjaga cendana, menjaga yang lain lah pada saat itu. Batalion sana itu batalion 203 area komunik di Magelang, di Tangerang. Saya bayangkan, mana saya tahu itu terjadi. Tapi itulah yang tadi itu saya berkata, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang termasuk di dalam bawah sadar mencapai begitu. Ini kalau berlanjut saya ceritakan semua kena begitu. Itu jadi komandan peleton, komandan kopi di batalion itu. Pakaian yang hijau itu aja sudah blend, nggak bisa kita beli. Gaji pertama saya itu Rp8.000. Kalau dimakan tidak diapa-apakan, Rp8.000 itu tanggal 15 dia habis. Ngutang di kantin. Nah, kemudian kalau kita beli sesuatu, tanggal 10 dia udah habis. Bayangkan harga jam, namanya jam itu apa ya? Di Pasar Senen sana itu 12.000 jam kaleng ini. Gaji kami 8.000. Nah, bayangkan ini. Tapi waktu saya jaga di istana, pernah seliwat itu ada mobil berbintang 4. Saya lihat, waduh, mengkilat sekali, kena sinar matahari dan lewat. Begitu melintas saya menghormat, dalam hati saya, alangkah hebatnya mobil itu. Bagaimana rasanya naik mobil itu? Itu nomor 100 bintangnya 4. Itu Kepala Staf Angkatan Darat.
Saya sudah melupakan itu, saya tidak lagi. Cuma saya pernah apa namanya itu kalau bahasa Jawanya? Batin. Itu dia lewat melintas rel kereta api di Gambir sana. Saya dari Monas. Saya pikir, wih, langkah hebatnya itu. Itu waktu itu Mercedes ya. Itu percaya atau tidak, saya lupa itu berapa lama jaraknya dari situ. Saya itu dulu sudah pernah juga dipanggil untuk jadi ajudan Makassar, tapi saya nggak mau. Saya pikir lebih baik saya di batalion, bebas, mungkin orang. Dengan alasan dulu mau kawin, saya sudah mau kawin, Pak. Jadi saya nggak bisa lah kalau jadi ajudan kalau tinggal di situ. Enggak. Nah itu satu kali saya lagi latihan menembak pistol di batalion itu, dipanggil oleh Provos. Bahkan yang mengambil itu Provos, seperti bersalah gitu. Provos dari Kodam. Izin batalion, Pak, mohon Tanah supaya segera menghadap ke Mabesar. Membayangkan itu kita masih agak tolol ya. Ngerti apa-apa dia ke darat itu. Tahunya itu cuma prajurit sampai mayor paling tinggi makanya. Ini saya dibawa angkut pakai Toyota Hartopop itu. Saya pun mikir, tapi pistol masih ada sama saya. Saya pikir ada apa ini? Itu benar-benar juga nggak tahu. Saya tanya, benar saya mau ngapain? Kamu ikut aja lah. Itu dibawa ke Mabesar. Di Mabesar itu saya ketemu seorang kolonel. Langsung saya habis Marwan, dia bilang, pistolnya taruh di luar. Langsung diambil satu Provos lagi di situ. Saya pikir, kok bisa begini, pistol saya dilucuti. Tapi saya kasihkan. Oke, silakan duduk di luar sana. Saya duduk, ada ruang tunggunya di situ. Saya mikir, saya nggak tahu itu mau apa ini. Pakaian saya lusuh. Habis latihan, baru dia datang, Letnan Atlani. Siap. Kamu tinggal di mana? Saya dibilang tinggal di asrama di Mes Batalion. Pakaian kamu nggak ada yang lebih baik dari ini. Saya pikir siap, ini pakaian terbaik saya di Batalion. Oke. Kamu kesini tadi naik apa? Saya dijemput Provos. Oke, kalau pulang ke sana naik apa? Saya belum tahu. Itu bayangkan kalau saya disuruh pulang sendiri, saya nggak ngerti itu bagaimana pulangnya. Nah, singkat cerita, lama saya 2-3 hari dibegitukan, baru terakhir dia mengatakan, kamu akan angkat jadi ajudan kasat. Saya kaget. Saya bilang, Pak, saya lebih baik di batalion saja, Pak. Oh, tunggu aja ya, nanti kalau kamu sudah merah kasat, bagaimana keputusan kasat? Hari keberapa itu saya dihadapkan ke kasat mengatakan, ya Nana Atlani, kamu menjadi ajudan kasat. Ada pertanyaan, saya tanya, Pak, bagaimana karir saya? Oh, kan karir sama aja, nanti kamu bisa naik kapten juga di sini. Kan levelnya ada sama dengan nanti komandan kompi, kasih batalion, semuanya sama. Ya, bayangkan. Nah, ini ceritanya, saya hanya ingin menyampaikan tadi yang Siratal Ladzina An'amta alaihim dan dikaitkan dengan subconscious mind itu tadi. Jadi tidak bisa kalau kita sudah selalu membaca itu lalu kita biarkan saja tanpa usaha dan upaya, tidak akan berubah nasib seseorang atau nasib suatu kaum kalau bukan kaum. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah lama ya Mas? Terus ini? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sampai jam 1. Ibu-ibu di dalam itu mungkin sudah bosan. Jadi seperti itu. Nah ini harus diyakini. Sampai akhirnya beginilah ceritanya. Nanti saya kepingin punya mobilnya, punya benderanya itu.
Itu dapat, ya kan? Saya kepingin punya mobil yang namanya Mitsubishi Lancer, dapat. Sudah dapat Lancer itu, kok sepertinya gagal sekali kalau pakai mobil Toyota Corolla. Saya dapat. Ini wallahu a'lam bishawab, syukur alhamdulillah saya cerita ini pribadi ya, nanti jangan lalu dibilang itu cuma karena dia sombong saja itu orang. Tapi ini maksud saya, cobalah itu dilatih. Bagaimana mengamalkan surat Al-Fatihah ini dengan mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu selalu kita mengatakan, ya Allah, aku minta kepadamu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini tekankan apa yang menjadi kita minta. Tapi tidak usah minta pensiun, itu pasti datang lah. Ya Pak Hasan. Jadi seperti itu. Kemudian sama juga dengan jadi yayasan yayasan Lia. Tapi saya tidak minta, tidak pernah minta menaruh di dalam subconscious mind saya enggak. Saya dapat juga ya Pak. Memang pernah diminta oleh Ibu Koni ya, almarhumah untuk menjadi ketua ini. Lalu pada saat itu ada satu lagi Pak Endarji ya kan. Saya kalah. Jadi akhirnya Pak Endarji yang menjadi. Tapi sesudah 5 tahun saya sudah lupa, saya kemana-mana, keluar di Senayan sudah. Dipanggil lagi sama Bukon itu, Pak Prani. Waktu itu nanya, masih mau nggak jadi ketua yayasan? Kalau ditanya masih mau, gimana ini? Ya udahlah, pokoknya Pak Prani jadi ketua yayasan yang dijawab. Kalau itu memang dipercaya, insya Allah saya lakukan, saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bagaimana itu bisa nggak ya dengan nyambung nggak dengan Bapak Ibu sekalian jemaah di sini? Memang kalau mestinya kita sebelum saya tadi ngomong, saya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri, ya kan? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul kan? Begitu kan? Jadi kadang-kadang di sini juga lah kata-kata yang ayat ini itu juga harus diresapi juga, jangan cuma disebutin aja tiap saat tiap hari. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar itu kita sebutin, tapi kadang-kadang maknanya tidak kita hayati. Itu padahal itu doa Nabi pada saat mau ketemu Fir'aun. Nabi Musa. Nabi Musa. Ya, betul. Itu Nabi Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Nah, lebih tahu ini mestinya dia. Saya apa baca? Saya minggu depan Pak. Minggu depan. Itu. Kalau gitu saya hadir. Boleh. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selama kita hidup ini pasti mengalami pasang surut, kemudian masalah-masalah sosial kita pasti berhadapan, dan pengalamannya pasti masing-masing. Nah, pengalaman saya membina masjid sejak saya Lenan 2 itu juga sudah membina masjid, sudah membina koperasi. Ini kalau membina masjid, kalau selama menjadi TNI tidak masalah. TNI itu diperintah kamu begini, stop, luruskan, langsung lurus. Kamu begini, dia begitu langsung. Tapi begitu sudah menjadi sipil di kompleks saya itu, nah itu mulai terjadi macam-macam. Saya hanya sekedar cerita saja, boleh kan? Boleh. Itu di kompleks saya di Citraken itu dulu nggak ada masjid, tetapi dalam rencananya ada masjid. Jadi pada datanglah itu para tokoh-tokoh masyarakat kompleks itu ke rumah, Pak, ini kita belum ada masjid, dan developernya ini belum memenuhi janjinya. Jadi kita mau demo nih. Demo apa? Supaya sekarang membangun masjid. Yang nggak usah demo lah, coba datangin aja. Sudah Pak, sudah berkali-kali, tapi apa itu menghindar-hindar terus.
Ya oke lah, coba saya kalau nggak ke kantor besok saya datang. Maulah dia buat. Dibuatlah masjid itu. Ini berapa ini? Ada 18 ya? Meter. Sampai Ke sini. sampai. Itu cuma 8 ke 8 meter dibuat masjidnya. 8 ke 8. Terus ada bentuknya masjid lah. Kalau saya bilang itu langgar ya, tapi dia bilang masjid. Okay. Terus lama kelamaan penuh lah masjid yang 8 ke 8 itu. Nah itu datang lagi mereka itu, Pak Lani, ini bagaimana kalau kita besarin masjid ini? Oh setuju, bagus. Jadi apa rencananya? Ini Pak, ditambah belakangnya ini aja. Berapa luas? Ya seluas masjid itu juga Pak. Oke. Saya bilang coba siapkanlah 2 tingkat. Oh nggak usah Pak, setingkat aja. Oh ya oke. Ditambahlah dibangun persis luasnya seperti masjid yang di depannya. Jadi dia lurus bagus. Jadi masjid itu panjang ini belakang. Nah lalu sudah mulai banyak lagi jemaahnya, kurang lagi. Pak, bagaimana kalau yang di sebelah apa itu utara kita tambah lagi? Oke, tambah. Berapa duitnya? Oke, kita urunan macam. Jadilah bertambah lagi. Itu agak lebih luas dari masjid yang pertama. Jadi kalau itu sudah jadi 8 kali 16, yang di sebelah utara itu sudah hampir 16 kali 20. Jadi sudah semakin luas. Semakin lama semakin banyak jamaahnya, tambah lagi yang di sebelah selatan. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu dia bertambah itu, mulai macam-macam banyak jamaah, macam-macam pula isinya. Yang mulailah ada yang mau menguasai masjid itu, mau kudeta DKM, mau ini dan ini. Padahal, Bapak Ibu, awalnya itu masjid itu kenceleng yang kita putar itu, saya pun heran, orangnya banyak sholat, tapi dilaporkan hanya 1 juta, 2 juta. Lalu saya bilang dengan DKM-nya, coba kau lihat dulu, begitu dia habis sholat, kau ambil kenceleng itu, buka sendiri coba. Betul, begitu dibuka sendiri ternyata 7 juta. Jadi bayangkan itu hilang kemana itu, alasannya apa? Ongkos menghitung itu dibagi-bagilah sama mereka itu. Oh, ongkosnya lebih besar daripada begitu. Nah akhirnya kita tertibkan, masjid sudah mulai besar. Akhirnya berapa? Sampai 8-10 juta. Nah Bapak Ibu sekalian, belum selesai itu persoalan. Nah ini Pak Amur sudah, mungkin Pak Sugeng sudah surat ke saya. Masjid itu kita buat. Kita bongkar habis, kita buat. Itu Bapak Ibu percaya apa tidak? Itu pertama kali diajukan itu hanya 6 M untuk membangunnya. Sesudah dia menjadi RAB-nya, oh berubah menjadi 7 M. Oke. Saya bilang dari mana uangnya 7 M ini? Sudah Pak, katanya Bapak nggak usah ragu. Cuma Bapak bersedia aja ngomong kemana nih? Pokoknya Bapak ngomong aja, apa suka Bapak ngomong aja. Oh iya. Dikumpulkanlah itu jamaah. Bulan puasa itu kayak begini. Tapi waktu itu kita mau tarawih. Penuh masjid itu. Ya sudah, assalamualaikum begini. Bapak Ibu sekalian, akan kita bangun masjid di sini. Biayanya 7 miliar. Saya sendiri terus terang aja saya sangat pesimis waktu itu. Saya sudah lupa itu satu khusus saya tidak saya pasang dan ayat itu saya lupa bacanya. Itu saya hanya ngomong, Bapak Ibu sekalian, tolong komitmennya bisa kita buat apa tidak. Tolong, saya bilang Pak DKM, tolong edarkan kertas untuk menulis komitmen. Jadi dari sana ke sini nulislah semua komitmen itu. Hanya komitmen, bukan membayar uang. Tapi itu DKM pinter juga.
Cuma Bapak duluan nulisnya ini. Oh. Lah bagaimana kalau saya nulis cuma 10 juta kan? Pasti yang belakang-belakang itu mungkin lebih rendah gitu kan? Saya terpaksa sebuah 100 juta kan? Itu ternyata ada yang mulai 20, 80, 70, 100, 200. Itu begitu di total, waktu itu aja sudah 3M. Saya bilang astagfirullah, 3M. Ini wallahualam misal dibayar orang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ada komitmen. Itu anak-anak itu sudah berani memanggil apa itu pemborong untuk menawarkan itu. Begitu ditawar, jadilah masjid. Dalam perjalanan Bapak Ibu, ternyata Pak ini kurang, kita harus naikkan jadi 9M. Oh, gimana itu? Sudah Bapak nanti ngomong lagi. Sudah itu 9 jadi 11, 11 jadi 13, 15 sampai 21 akhirnya. Tapi mungkin masjidnya ya Pak Amr sudah berhasil. Ya. Mewah. Jadi dia kayak di Madinah ya, model-modelnya. Dan mungkin kamar mandi dengan WC-nya kayak di hotel bintang 5. Memang luar biasa itu dibuat mereka. Nah sekarang isinya Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid itu seperti apa? Kalau sekarang kecelennya itu paling tidak itu 17 juta kecelennya satu Jumat. Jadi saya tidak mengerti juga ya. Luar biasa itu. Tapi memang pengeluarannya Pak itu hampir 100 juta lebih setiap untuk operasional itu. Persiapan dan sebagainya. Ya saya biarkan aja, silakan. Yang penting asal uangnya ada, kelihatan. Nah saya kebetulan ketua Yayasan An-Nikmah, yayasan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang isinya itu yang ribut. Ada yang celana cingkrang, mohon maaf ya. Ada yang janggutnya panjang, ya kan? Ada yang bagaimana? Itu macam-macam. Kalau sholat kita kakinya didempet-dempetin. Kalau pas di saya ya saya minggir-minggir lah. Minggir. Saya geli Pak. Kalau misalnya perempuan cantik ya pasti saya pasangkan lagi. Tapi ini bagaimana jenggot panjang punya. Waduh. Jadi saya sampai mirip-mirip sholatnya begini saya. Kakinya itu. Sering itu sudah, ada yang malah mencoba menguji. Pokoknya kalau ada saya, beberapa orang di antara itu gantian. Saya pikir, saya sudah sering ngomong juga begini. Coba upayakan para jamaah itu menghargai jamaah-jamaah yang lainnya. Kalau dia nggak mau, ya jangan dipaksakan. Terus kita suka-suka kita lah di masjid ini ya. Kita mau sholat gaya apa saja, mau ikut mazhab saja, siapa saja, mazhab Malikiyah, Ahmadi, Syafi'iyah, silakan. Tapi biarkanlah kita masing-masing. Yang penting kita masih sama-sama menghadap kiblat dan masih sama-sama bersama-sama. Yang penting jangan sampai kan Allahu Akbar kau pukul ke belakang, pukul ke kiri. Nah itu jangan. Tapi selama kau masih Allahu Akbar seperti ini, kau mau begini, kau mau di bawahnya lagi, kau mau berdiri, suka-suka kau lah. Kau mau pakai topi putih, topi hitam, nggak pakai topi, mau kecenggot, mau berkumis, mau ini, silakan. Jadi pernah satu kali sudah saking banyaknya itu kaki ditempelkan itu, saya taruh begitu kakinya, saya injak. Rame lah itu. Katanya memang jenderal kayak apa itu. Ya. Saya kan sudah bilang, saya lagi ke mimbar, saya sudah bilang kan, kalau ada orang nggak mau, jangan kau paksakan. Sama juga dengan bejenggot gitu. Kan bilang Pak Lani, bagaimana Pak Lani kan mestinya sudah pasang bejenggot. Saya bilang maaf Pak, badan saya ini nggak berbulu. Kau lihat kaki saya ini kan nggak ada bulunya ini. Jadi ini jenggot ini kalau dia saya pasang ini hanya 7 lembar. Kira-kira pantas nggak nanti duduk berdampingan dengan Bapak?
Ya sudahlah, biarlah saya begini. Kalau kau yakin jenggot itu bukan ke surga, kau nanti berada di tengah-tengah, nah saya di berandanya saja lah kan. Asal sama-sama di surga. Jadi sampai sebegitu Pak, lama itu. Belum lagi soal kunut dan tidak kunut. Itu lama juga. Wah repot juga ngomong dengan mereka. Akhirnya saya katakan, beginilah. Saya terus terang aja, saya itu dari kecil saya diajarkan kunut. Jadi kalau saya tidak kunut, saya seperti tidak sholat subuh. Jadi mohon maaf saya nggak sholat, kecuali ada hal-hal penting saya datang. Nah saya kunut sesudah sholat. Karena saya yakin, bayangkan Pak, doa kunut itu begitu indah dan begitu hebatnya. Allahumma hadini fiman hadait, ya Allah petunjuk, berilah petunjuk sama aku ya. Bagaimana salahnya itu? Wa'afini fiman afait, ya Allah berilah aku kesehatan seperti orang-orang yang sudah sehat. Apa enggak kita rugi tidak membaca ini? Ini menurut saya, mohon maaf, saya tidak mengaruhi bapak-bapak yang tidak suka kunut. Tapi itulah argumen saya di masjid itu. Akhirnya Pak, kalau Bapak ke sana, kalau Bapak sholat di masjid itu hari Senin sampai Rabu, itu Bapak akan, kalau sholat subuh, akan terima kunut. Lalu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak. Tapi tidak ada lagi komplain dari jemaah. Sekarang kalau ada yang kunut, jadi mereka angkat tangan juga. Kalau tidak kunut, ya mereka diam juga. Nah, kebetulan yang kunut itu imamnya yang kemarin Pak tahu itu imam namanya Sahidul, Ustaz Sahidul. Kalau itu Ustaz itu Pak dia memang tapis. Nah, saya ngomong ingat Pak, dia tuh kepingin apa? Tes TOEFL. Dia bilang Pak Fulan itu di kursus dia itu, iya Pak saya itu mau ngambil doktor, tapi perlu TOEFL. Oh ya nggak apa-apa, kursus saya nanti tapi diskon Pak. Ya kalau saya mana ada kewenangan saya nanti saya bilang sama Pak Amor lah, ya kan. Mau ingat Pak Amor, jadi nggak apa-apa. Kalau bisa dikasih, ya kasih. Kalau nggak bisa ya kasih. Kalau bisa ya kasih juga. Nah jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian masalah-masalah yang lain di masjid itu sampai masang AC. AC itu dulu nggak boleh, bid'ah. Allah saya bilang Pak, kalau bid'ah itu kita hancurkan dulu lah Nabawi dengan Masjidil. Karena itu isinya AC semua. Cuma Bapak kan nggak tahu bahwa itu di tiap tiangnya itu ada AC. Bapak nggak tahu. Nah, terus dulu saya pasang itu dengan uang saya sendiri, saya masang sendiri itu nama-nama dikeletek sama saya dalam masjid dokter jadi begini, ompong. Iya Pak, bid'ah itu. Oh kau hancur kalau itu masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Itu tulisan itu semua. Nah sekarang enggak, Bapak Ibu sekalian boleh lihat, semua sudah damai, semua sudah terang, semua sudah enak, dan uang sudah jalan. Dan uang itu apabila kita memberi, dia akan datang, dia akan menerima. Jadi jangan takut masjid itu buang habis uangnya. Pasti insya Allah dia datang kembali. Nah itulah prinsip-prinsip masjid yang ada sekarang yang saya bina. Ya satu lagi masjid yang di Jati Asih, tapi itu masjid bukan untuk umum, tapi masjid untuk sekolah. Cuma sesekali pakai untuk umum. Hanya umumnya itu karena lingkungan itu adalah apa itu milenial, eksekutif muda.
maka mereka rata-rata bekerja. Jadi sholat Jumat itu tidak berada di rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak perlulah tanya jawab, mungkin nanti kalau tidak nyambung. Nanti pertanyaannya kemana, jawabnya kemana. Gitu. Saya kira ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua. Dan cukup Pak Sony ya kira-kira. Ini soalnya Pak Sony yang gelombang kedua Pak, permen dulu ada Pak, saya juga dapat permen dulu. Iya. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan marilah kita sebelum kita tutup mendoakan seluruh pendahulu kita di yayasan ini yang telah mendahului kita. Banyak di antara para organ yayasan, para karyawan yayasan, baik tetap maupun tidak tetap, baik yang asli dan keluarganya, dan juga mungkin kepada seluruh keluarga kita, orang tua, kakak, adik, saudara, dan teman-teman kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.